Baik. Sore hari ini kita ketemu lagi nih, gitu. Iya. Pak. Gitu. Habis meeting di sela-sela pekerjaan, kita sekarang ada waktu rileks dulu sebentar. Ah. Sebelum lanjut meeting selanjutnya. gitu. Kita mengerjakan Jadi, yang lainnya lagi. Betul. kita diskusi lagi. Yang penting diskusinya bermanfaat. Iya, betul. Bisa berguna, mengedukasi semua orang, ya bisa membawa kebaikan bagi semua orang ya. Saya rasa itu niat-niat yang mulia ya bagi kita Iya. semua ya. Oke, hari ini apa ini yang mau kita diskusikan ini? Tunggu dulu, Pak. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita juga mau bilang ke warga Indonesia nih yang sedang nonton YouTube kita, karena kita akan masukin ke YouTube, Pak. Ya. Untuk para subscriber dan viewers kita, karena kita selanjutnya episodenya akan mengulas topik-topik yang lebih seru dan lebih mengedukasi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya dulu. Jadi biar tahu episode selanjutnya. Jangan ketinggalan di episode selanjutnya. Betul, Supaya karena makin Oke, tambah pinter, tambah pengalaman, tambah ilmu, gitu? Betul. Tambah wawasan. Betul, gitu? Pak. Karena kan sekarang bisa belajar dari mana aja. Oke, good lah kita diskusi lagi. Oke, jadi langsung aja nih. Saat apa? ini kan ya Pak, Indonesia ini tuh sudah banyak perkembangan Pak. Dari segi teknologi, dari segi budaya, multikultur, dan juga segi marketnya pun sudah secara nasional dan maupun Iya, global Pak. Iya. Menurut Mr. AM, apa sih dampak-dampak dari perkembangan tersebut terhadap bangsa kita Pak? Oke, jadi dengan kemajuan dunia ya, Ya, baik teknologi ya, baik kehidupan infrastruktur ya, kemajuan-kemajuan ilmu dan budaya ya, serta norma-norma kehidupan ya, masyarakat sekarang ini sudah luar biasa ya. Iya. Bahkan sudah di luar nalar kadang-kadang ya, atau sudah melebihi mimpi ya. Iya. Dan Betul. ke depan juga pasti akan lebih kenceng lagi ya, karena generasi sekarang ini ya generasi yang diciptakan setiap tahun semakin berkualitas. Iya. Ya enggak? Iya. Ya, ini contoh saja generasi saya, ya kan, sama generasi Mas Denny sama Mbak Baby, itu aja udah lain. Sudah beda Itu, zamannya. ya, generasi saya dengan generasi bapak saya, ya itu juga sudah lain. Ya kalau saya dengar dulu dari generasi bapak saya itu masa perjuangan, aduh katanya makan bulgur, tahu bulgur itu mungkin dari apa itu ya, beras jagung itu segala macam itu susah antri. Kalau makan telur, satu telur katanya dibagi-bagi Rame-rame. itu sekarang itu anak-anak itu dikasih 1, 2, 3 telur ya mungkin juga sudah malas, sudah banyak sekali makanan yang bergizi. Artinya sejak dalam kandungan ya anak-anak sekarang itu sudah di-maintain. Iya. Ya gizinya tercukupi, ya otomatis lah produk generasinya pun juga menjadi generasi yang lebih bagus ya itu. Jadi angka stunting ya, itu yang sedang tren juga dibicarakan, itu semakin lama juga semakin menurun ya. Itu jadi tingkat-tingkat kemiskinan ya, kehidupan ya yang bermartabat ya, moral itu juga ya mengalami hal yang baik ya, karena manusianya semakin baik ya. Betul. Gitu. Jadi ini mungkin ya yang menjadikan tadi itu pertanyaannya ya, dunia sekarang ini berubah tentunya ya, ya karena ya memang generasinya semakin baik ya. Betul. Dan semakin maju ya, sehingga manusia bisa mengantisipasi ya ke depan, berapa tahun ke depan itu sudah bisa analisis ya seperti itu. Itu mungkin Mbak Baby ya. Berarti kayak contohnya juga mungkin kayak dulu kita masih pakai HP yang kecil, tinut-tinut, tapi sekarang anak kecil aja sudah bisa belajar secara online. Sudah bisa buka Dulu YouTube. belum ada kan resource-nya. Jadi memang sekarang generasi sekarang berarti makin baik ya Pak ya, karena perkembangan teknologi dampaknya juga positif. Iya. Generasi sekarang ada HP. Generasi saya itu tahun 80-an itu kagak ada. Belum itu. Ya mungkin ada. ada. Itu orang-orang yang itu chat itu mungkin, tapi HP-nya saya lihat masih gede-gede gini dulu gitu. Betul. Yang ada antenanya kali. Ada antena chat gitu ya. Sekarang udah ada, bahkan sekarang udah pakai nirkabel gitu. Iya betul. Itu betul. sudah yang udah wireless lah wireless ya. dan waduh luar biasa lah jangkauannya. Oke. Oke. Apa Oke. Mas Denny apa? Begini Pak, kalau melihat dari yang sudah Bapak paparkan tadi ya oleh Mr. AM, karakter bangsa apa sih yang
harus dimiliki oleh negara kita saat ini ya untuk generasi selanjutnya itu biar Indonesia itu menjadi negara yang besar dan berkembang begitu Pak. Oke, nah ini kalau sudah bicara karakter bangsa ya, atau karakter building nation ya, Ya. itu ini cakupannya sudah semakin luas ya. Ya, jadi bangsa Indonesia ini secara umum sebenarnya sejak dulu sudah punya karakter ya. Ya. Nah, hanya karakter ini bisa tambah subur atau malah terdegradasi tergantung daripada bagaimana bangsa itu sendiri menghadapi perkembangan itu tadi. Nah, jadi kan ada kan kita pernah mendengar bangsa yang punah, ya kan? Ya. Nah, atau bangsanya masih ada, tapi budayanya yang punah. Nah, ya kan? Ya, Pernah kan? betul, Nah, betul. seperti itu kita dengar ya. Itu di sejarah-sejarah dunia kan. Nah, disinilah bangsa Indonesia ini sebenarnya dari awal itu mempunyai karakter yang menurut saya ya itu cukup bagus. Yaitu pertama, itu bangsa Indonesia ini terkenal dari dulu bangsa pejuang. Ya, bangsa yang ulet. Ya enggak? Bangsa yang tangguh. Bangsa yang militan. Tapi juga bangsa yang ramah. Ya. Nah, Betul, ya kan? betul. Gitu. Terus bangsa yang pinter. Nah, bangsa yang nurut. Nah, bangsa yang baik. Betul. Ya, itu karena saya dulu masih ingat itu waktu masih kecil itu banyak orang turis-turis itu ya berdatangan gitu. Saya suka di Indonesia. Yang saya paling senang di Indonesia itu ramah. Everybody smile ya, setiap orang tersenyum gitu Mereka kan. terasa di welcome banget gitu Pak. Nah, ini ya salah satu bentuk karakter-karakter yang menurut saya itu sangat positif sekali ya. Dan masih banyak karakter positif yang lain ya. Salah satu contoh gotong royong. Ya. Ya kan? Dulu kita waktu saya masih kecil juga ya sampai sekarang juga mungkin juga masih ini ya, tapi nanti kita lihat ya seberapa. Itu kalau kita itu di kampung ya mungkin ada yang mau bangun rumah gitu ya. Itu tetangga kanan kiri itu bantu gitu. Atau mungkin ada yang kesusahan ya nggak usah diminta aja semuanya pada bantu. Nah, karakter bangsa inilah ya yang tadi saya sebutkan semuanya itu nilai-nilai budaya karakter Indonesia ini sangat bagus sekali. Nah, hal ini kalau tidak dilestarikan ya oleh bangsa ini sendiri ya, ini bisa terdegradasi, hilang, bahkan punah ya. Walaupun bangsa Indonesia masih ada karena terdegradasi oleh kemajuan teknologi, kemajuan budaya lain, ya, norma-norma kehidupan lain. Ya. Nah, oleh karena itu kewajiban bagi kita semua ya, mulai dari unsur pemerintah ya, semua stakeholder ya, rakyat Indonesia, para pelajar ya, para pejabat ya, untuk tetap kita melestarikan budaya-budaya itu ya, karakter bangsa ini ya, sehingga jangan sampai berubah ya, yang dulu kita negara ramah ya, negara pejuang, negara militan, berubah menjadi negara lemah, negara yang sadis ya, negara yang brutal, negara yang ya dalam tanda kutip ya suka itu menimbulkan rasa kekhawatiran bagi manusia ya. Nah, ini akhirnya kan bangsa lain kan juga mau ke Indonesia mikir kan. Nah, kalau bangsa kita dianggap bangsa yang mungkin wah itu sadistis atau mungkin bangsa yang tidak ramah, itu mau datang ke kita kan juga ada malas juga kan. Nah, di sini karakter bangsa ini semuanya harus terjaga. Ya, contoh gotong royong ya. Nilai-nilai gotong royong ini pun juga harus kita lestarikan. Ya, itu. Jadi jangan sampai karena kemajuan teknologi, kemajuan budaya internasional ya, ada kemudahan-kemudahan akhirnya justru mendegradasi karakter bangsa yang sudah baik. Ya, gitu. Akhirnya menjadi individualistis. Masa bodoh itu. Tetangga kanan kiri itu mungkin satu apartemen ya, itu kanan kiri juga nggak ngerti itu, sama-sama di lift tiap hari ketemu ya cuek ya, itu segala macam. Nah, ini budaya-budaya seperti ini juga tidak boleh ya, harus dikikis ya. Kita harus kembali ke jati diri semula ya, bangsa kita ini bangsa yang mempunyai budaya karakter yang baik ya. Akhirnya ujungnya nanti akan menimbulkan suatu rasa persatuan. Nah,
persatuan yang baik ya, persatuan yang kuat ya, itu juga pasti akan menimbulkan ya efek positif terhadap bangsa ini untuk ke arah yang kebaikan. Begitu mungkin Mas Yeni ya berkaitan dengan karakter bangsa ini ya. Iya, Pak. Jadi Anda sebagai anak muda mulai sekarang ya harus ya mengerti tentang karakter bangsa sejak zaman nenek moyang kita dulu ya. Itu semuanya hal-hal kebaikan itu tidak boleh luntur ya. Betul, Iya, betul. iya, iya. Kemudian nih Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan itu kan generasi Bapak dan generasi saya atau Mas Denny kan pasti berbeda. Berarti kan setiap generasi itu mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang karakter bangsa itu sendiri. Ya. Bagaimana sih kalau menurut Mr. AM, apakah karakter bangsa itu harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman? Ya, tentu ya, karena karakter bangsa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Ya. Tetapi sifat dari karakter bangsa itu yang tidak berubah. Ya, ya, perilaku, cara berpikir, bersikap dan bertindak boleh berubah, menyesuaikan perkembangan bangsa. Tapi sifat dari karakter, namanya karakter, itu nggak berubah. Contoh, bangsa Indonesia bangsa yang ramah. Walaupun teknologi majunya kayak apapun, tetap juga kan kamu harus senyum kan? Iya. Harus semel kan? Iya, Itu, benar. itu kan nggak boleh kan? Oh, teknologi maju terus kita berubah juga itu Iya. kan nggak mungkin kita, bener nggak? Betul, betul. Itu jadi bangsa kita bangsa yang pejuang, ya itu dengan teknologi yang maju kita juga harus itu rasa perjuangan kita, militansi kita, itu cinta tanah air dan segala macam ya tidak boleh luntur ya. Kita menjadi bangsa yang suka bergotong royong, ya itu. Ya begitu juga. Walaupun kemajuan kayak apapun, justru malah kita tingkatkan. Karena apa? Sekarang ini kan mudah kita berkomunikasi. Betul. Ya, mudah kontak. Betul. Ya, mungkin dalam kontak implementasinya yang berbeda tapi lebih mudah. Ayo kita gotong royong yuk. Semuanya pakai Zoom aja bisa. Iya. Berbuat apa? Saling berpikir. Kalau dulu kan enggak. Harus kumpul, gitu. Nah, kumpul pun kalau nggak ada kopi, nggak ada singkong juga nggak datang, bener ya? Bener. Sekarang kan enggak. Nah, Bener. jadi artinya kita tetap harus berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi karakter bangsa, sifatnya itu tidak boleh berubah. Bangsa kita ini bangsa yang baik sejak dulu. Itu kita diajarkan kalau masih kecil bagaimana hormat kepada orang tua. Iya, iya. Ya. Terus sekarang jangan dibalik. Begitu mentang-mentang itu teknologi itu apa maju segala macam, terus kita nggak hormat sama orang tua, Iya, nggak betul. menghormatin orang tua. Nah, karakter seperti itu nggak boleh. Justru bangsa semakin maju, karakter bangsa ini harus semakin kuat. Ya, karena jangan sampai kita terdegradasi oleh kemajuan-kemajuan ya teknologi, budaya ya yang dunia ini juga semakin berkembang ya. Akhirnya kita nanti Melupakan gitu, Pak. kehilangan roh. Kehilangan rohnya, gitu. Ya. Gitu. Nah, inilah yang penting ya untuk karakter bangsa ini ya harus tetap berubah sikap dan perilaku serta tindakan kita, tetapi sifat untuk karakter bangsa yang hakiki ini kita tidak boleh berubah. Jadi sampai kapanpun ya kita harus melihat generasi bangsa ini, Indonesia ini harus selalu senyum. Ya, benar nggak? Karena ya ramah ya, ini salah satu aja ya karakter bangsa kita itu selalu menjadi pejuang sehingga kita bekerja dimanapun ya terkenal. Wah, pekerja Indonesia itu top. Hard worker, gitu ya Pak ya. Hard worker ya gitu. Jadi Kita ramah, tapi benar, ramah, suka membantu. Iya, suka membantu, itu baik, suka gotong royong, itu militan, itu semangat juang, disiplin. Nah, kan itu kan. Dan juga biasanya tuh dikenalnya sebagai pinter matematika Pak. Kalau sama orang luar negeri itu kadang-kadang. Karena kita mungkin dari SD aja sudah diajarkan logaritma yang sulit gitu yang sebenarnya mungkin di luar itu belum diajarkan. Tapi kan itu jadi mengasah otak kita juga kan untuk lebih fokus. Jadi juga kita tahu gitu loh menganalisis problem ke depan. Ya, itu salah satu metode untuk pengisian ya ilmu manusia. Betul, ya. Tapi betul. karakter bangsa ini lebih cenderung kepada perilaku, ya, lebih cenderung kepada jati diri, ya, lebih cenderung kepada moral, ya. Jadi inilah yang harus kita pertahankan, walaupun kemajuan teknologi itu pertumbuhan luar biasa, dunia semakin benar. luar biasa, tetap ya
karakter bangsa kita Karakter. harus kita pertahankan. Iya, benar juga, Pak. Ada lagi Saya- mungkin ini, Pak, pertanyaan? pertanyaan lagi, Pak. Mm-mm. Indonesia kan sudah merdeka selama 76 tahun ini ya. Mm-mm. Dan karakter bangsa kita ini yang sudah kita pegang dan sudah ada sejak dulu dari nenek moyang kita itu, kalau menurut Mr. AM ini, apakah sudah sesuai dengan yang dicita-citakan gitu? Oke, kalau menurut saya ya, apakah sekarang ini karakter bangsa kita ini sudah sesuai seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ya, Yes. atau founding father fathers. kita ya. Ya kalau menurut saya sih belum ya. Kenapa belum? Ya karena masih banyak hal yang dalam tanda kutip ya, Ya. itu belum sampai seperti apa yang kita harapkan ya, itu yang diharapkan oleh para pendiri bangsa juga tentunya ya. Nah ini salah satu hal mungkin berkaitan dengan kejadian-kejadian yang selama ini terjadi ya kan. Sejak Indonesia merdeka selama 76 tahun ya, ini kita masih banyak ya, itu terjadi hal-hal yang dalam arti merusak karakter bangsa kita. Ya, contoh yang paling sepele, masih banyak pelajar tawuran. Iya. Itu bukan karakter bangsa kita. Iya, betul. Itu betul. Benar. masih banyak geng motor. Betul. Yes. Itu yang merugikan orang lain. Iya. Itu membuat korban orang lain. Itu bukan karakter bangsa kita. Itu yang suka menyakiti. Itu Iya, bangsa betul. kita ini dulu sama tamu saja kita welcome. Hormat, Ya. betul. Kalau Ya. di kampung itu ya kadang-kadang kita bertamu gitu, kita kan jadi sungkan ya. Mungkin kondisinya sederhana, tapi kan dicoba kita kasih hidangan gitu. Iya. Mungkin dulu ibu saya itu kadang-kadang gulanya habis, pinjam tetangga. Bayangin aja, bener nggak? Iya. Sampai pinjam Iya, tetangga. benar. Hanya untuk memuliakan tamu. Betul. Itu loh. Jadi karakter bangsa kita ini dari dulu itu sebenarnya mulia. Nah, sekarang tadi pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan harapan kita semua atau pendiri bangsa? Menurut saya juga belum ya, karena sampai detik ini ya kita masih melihat banyak kejadian-kejadian ya yang dalam arti itu bukan karakter bangsa kita ya, Iya, itu. Terus apa mungkin ada intervensi lagi yang lebih parah ya itu, paham-paham Iya. dari luar negeri ya, yang itu juga kita harus antisipasi ya, itu juga akan masuk ke dalam lini-lini ya kehidupan berbangsa dan bernegara Iya. yang tujuannya itu akan merusak karakter bangsa kita. Iya. Iya. Ya contoh karakter kita kan orang semuanya suka rukun gitu. Iya. Tapi ada paham-paham ya mungkin dari luar yang untuk merusak menjadi bangsa yang beringas. Iya. Betul. Ya, bangsa yang suka berseteru. Betul. Gitu. Bahkan sudah mengarah-arah ke itu hal-hal yang sifatnya saling mengancam antar Betul. anak bangsa Iya. yang menuju perpecahan. Nah, ini kita harus waspada Iya. ya. Oleh karena itu sebagai generasi muda ya, kalian ya itu harus mengerti tentang hal seperti ini ya, harus belajar sejarah Betul. ya, Iya. tentang karakter pendiri ya bangsa kita dulu, para pejuang, para pahlawan ya, bapak-bapak kita, kakek-kakek Iya, nenek betul, kita betul, ya. Pak. Itu jadi jangan masa bodoh. Ya, Iya. intinya seperti itu. Dan selanjutnya pemerintah ya selaku regulator ya itu juga bisa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membentuk karakter bangsa ini ya. Contoh mungkin penggalakan lagi Karang Taruna Iya. ya kan. Benar. Penggalaan Dulu lagi banyak. mungkin pramuka. Iya. Itu ya. Kemudian event-event lain olahraga ya itu membentuk sportivitas ya. Benar. Kenapa dulu ya tahun 70 ya 60 80 ya bulu tangkis kita benar-benar perkasa. Karena saya juga masih ingat waktu saya masih kecil itu hampir setiap kampung itu punya belasan lapangan bulu tangkis. Hampir setiap rumah punya halaman, udah nggak ada gedung, pasangin net. Iya. Itu semuanya main Main bulu sama tangkis. tetangga. Main sama Iya, tetangga tiap itu sore. jadi Tiap sore. Nah, Nanti gitu. ada lomba kecil-kecilan antar RW, Iya. antar RT. Nah, akhirnya kita menjadi bangsa yang tangguh. Itu kan Betul. karena ada pembinaan kan. Benar. Maintainnya di sini mungkin pemerintah juga harus memfasilitasi ya
Demikian juga stakeholder lainnya, ya perusahaan Iya. punya CSR, ya CSR, corporate social responsibility. Betul. Itu galakan lagi di setiap perusahaan kita, itu yang punya karyawan dengan masyarakat sekitarnya, ya sekelilingnya, ya membuat program-program, ya yang membuat karakter bangsa. Nah, karakter bangsa juga bisa di maintain dengan budaya. Ya, salah satu contoh kesenian. Iya. Iya. Ya, galakan lagi kesenian-kesenian budaya daerah, ya toh. Iya, betul. Tonjolkan lagi karya-karya anak bangsa, ya. Benar. Contoh bangga memakai baju batik, ya Iya, kan? betul, Itu Pak. kuliner. Jadi banyak sekali yang bisa untuk memacu karakter bangsa ini menjadi kuat. Ya. Benar, benar. Nah, salah satu contoh ya kita kalau mau melihat karakter bangsa yang terpelihara dengan bagus, ya. Tapi negaranya juga maju, luar biasa, ya. Misal Jepang, Iya. benar nggak? Jepang. Betul. Nah, Betul. itu. Coba dari dulu sampai sekarang, hoi. Nah, gitu Iya. kan nggak mungkin sekarang berubah, hoi. Kan nggak mungkin, benar nggak? Ya? Iya. Itu salah satu, ya. Iya. Ini hal-hal yang begini inilah ya, yang menjadi ikon. Benar. Jadi Gitu orang loh. juga tahu saat melihat itu, oh dari Jepang. Jepang. Begitu. Nah, dulu Indonesia juga begitu. Itu selamat pagi, Iya. selamat siang, gitu. benar. Itu Bapak, Ramah. Ibu, begitu. Nah, ini hal begini akan menjadi ikon bangsa. Ya, jadi kalau orang tahu begini, are you from Indonesia? Yes, ya, smell itu ya. Itu. Jadi menjadi kebanggaan juga Ah, untuk kita sebagai bangsa gitu. Indonesia. Ini pun juga kita setiap saat ya kita kalau keluar ya itu benar. kita membawa ikon bangsa kita. Iya, Yaitu jelas, Good morning, Pak. ya, good afternoon, selamat Iya. pagi, selamat siang, smile. Nah ini salah satu. Tapi kita juga orang militan. Kita juga tunjukkan bahwa kita pekerja keras, kita ulet, kita Iya, disiplin dan betul, lain sebagainya. betul. Ya jadi kembali lagi, apakah sudah sesuai harapan pendiri bangsa atau kita semua? Karakter bangsa saat ini menurut saya belum ya. Iya, Pak. Masih perlu banyak pembinaan lagi ya dari semua stakeholder, pemerintah ya, Iya. perusahaan ya, para pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ya dan lain sebagainya sehingga nanti kita akan menjadi karakter bangsa yang benar-benar spesifik ya, seperti bangsa kita sendiri ya, sesuai dengan adat-adat budaya dan Oke. ketimuran kita sendiri dan ujungnya nanti ya goalnya itu akan menjadi suatu bangsa yang kuat. Iya. Ya, karena sama karakternya semua ya. Sehingga susah untuk diintervensi oleh paham-paham lain dari luar negeri ya. Bahkan betul. akan bisa menjadi setiap orang itu menjadi preventif ya atau pencegahan ya apabila ada sesuatu yang tidak baik di negeri ini ya. Benar, betul. benar. Begitu saya rasa Mas Denny ya. Ada lagi? Baik, Pak. Pertanyaan terakhir kita nih. Apa? Ada nggak sih harapan-harapan tambahan dari Mr. AM terhadap bangsa ini untuk ke depannya, Pak? Oke, ya saya berharap ya bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang kuat, ya, bangsa yang maju, bangsa yang beradab, bangsa yang toleran, ya, itu serta bisa berperan di kancah internasional, ya, dan bisa menjadi contoh, ya, atau panutan tentang berkehidupan, ya. Jadi walaupun menjadi bangsa yang kuat, ya kita harus menjadi bangsa yang disenangi, ya disegani Iya. oleh bangsa Oleh bangsa lain, lain. ya Betul, karena betul. karakternya yang baik, Betul. ya, Iya, Pak. ya karakternya yang baik. Ada, ya mungkin bisa kita lihat kan di dunia ini ada negara yang kuat, tetapi seluruh negara khawatir dengan negara itu. iya. Karena apa? Karakternya, wah ngeri nih, ya itu nanti begitu dia kuat, oh, jangan-jangan saya tetangganya, itu tetangganya aja ngeri, itu Kalau makanya kayak dibuat tembok, Betul. itu. Kalau kayak gitu berarti dia ditakuti bukan disegani gitu ya, Pak. Karena beda. Karakternya kurang Betul, bagus, betul. karakter bangsanya itu kurang bagus. Nah akhirnya tetangganya aja was-was kan begitu kan. Nah apalagi benar, benar. yang lain. Nah kita jangan sampai juga ya menjadi seperti itu, tetapi menjadi bangsa yang berkarakter, yang kuat ya, yang disegani itu tadi ya, yang sejahtera, yang makmur ya. Itu ya dimulainya juga salah satunya dengan budaya ini tadi, pembentukan karakter bangsa. Ya kalian yang masih muda harus mengerti ya bagaimana dulu kakek nenek kita, bapak kita segala macam ya, jangan masa bodoh. Ya, Nggak boleh apatis ya, Pak. apatis, jangan apatis. Karena
teknologi ya, kemudahan ya, segala macam medsos itu juga bisa membuat orang apatis. Betul. Ya. Kalau kita tidak punya pengetahuan seperti ini ya. Benar. Oleh karena itu dengan YouTube kita ini, moga-moga bisa menjadi pencerahan. Pencerahan, ya, betul. kepada semua ya, sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang beradab, bangsa yang toleran, ya, bangsa yang disegani, tapi juga bangsa yang disenangi oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Betul. Ya, karena dengan adanya YouTube ini juga sebenarnya itu nyambung Pak dengan topik kita. YouTube kan ini termasuk dalam perkembangan teknologi sekarang kan Pak, tapi kita tidak meninggalkan karakter bangsa kita, yaitu kita memberikan edukasi yang baik. Iya. Kita memberikannya tuh secara ramah. Kita nggak seakan-akan kita nakut-nakutin orang-orang yang nonton kan enggak juga. Ya karena kita natural kan. Betul, natural aja. Natural kita sebagai bangsa Indonesia kan. Betul. Oke ya, saya rasa mungkin diskusi. Iya nih Pak, bentar lagi kita udah mau lanjut meeting lagi nih Pak. Jadi kayaknya harus kita sudahi conversation kita hari ini. Jadi jangan lupa tadi pesannya. Jangan lupa karena episode selanjutnya akan lebih seru, akan lebih tajam topiknya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan dinyalakan notifikasinya. Iya, supaya tidak ketinggalan. Supaya nggak ketinggalan. Rugi, nggak bayar, apa? gratis. Ini kan edukasi dapat gratis. Ilmu. Dapat wawasan, itu pencerahan. Oke, terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima Ya, kasih. siapapun penonton yang ada ya, yang dimanapun berada, yang melihat channel ini akan diberikan kesuksesan, kesehatan, dan masa depan yang baik. Amin. Semangat. Semangat. Bye. Merdeka.